Balik lagi di ngobrol sejenak, ngobrolin apapun yang penting. Sejenak. Betul. Sejenak. Oke. Blok jadi lupa gua. Baru kan pakai bangku itu. Terakhir videonya ngapain kita ya? Wah, udah lama banget sih itu. Ngapain ya? Terakhir video ini kita bahas JKT tentang yang Kinal ya, apa? Yang dia bukan dihujat sih, dikritik karena Oh, iya, yang member-member tidak terpilih, akademi yang tidak dihubungi. Ya. Semenjak itu tidak ada berita yang sangat seru ya. Sebenarnya kemarin ada yang menarik perhatian gue sih. Apa tuh? Shalza siapa? Shalza Academy, Bang. Shalza Yang Academy. ini katanya yang dia yang satu-satunya dia nggak masuk tim. Itu akademi kan? Akademi. Itu lagi proses enggak. Karena kan kemarin Pan ID kan minta di Instagram kan untuk apa ya? Referensi topik apa yang bisa dibahas kan. Terus ada yang komen, katanya tolong bahas si Salza. Kata gue ada apa emang? Coba sedikit aja. Gue nggak ngerti juga soalnya. Gue nggak nonton show-nya masalahnya. Tapi? Jadi katanya semua member yang ada di panggung kecuali Shalza itu masuk tim. Sedangkan Shalza itu kita tahu perjuangannya lebih gigih, lebih lama dari yang lain-lain yang udah masuk tim gitu. Rata-rata masuk timnya tuh tim apa? Mana gue tahu orang gue nggak. Tapi tim JK3 sama T kan? Iya. Maksudnya itu kan akademi semua. Terus masuk ketiga tim itu. Gak usah nanya yang gue nggak tahu ya. Ya intinya dia nggak masuk tim. Nggak masuk tim akademi lagi apa masuk tim mana? Apa sih? Akademi kan belum tim, kocak. Benar. Jadi mereka tuh yang disebut tim tuh J, tim K, tim T. Akademi trainee ya belum masuk tim. Masuk tim. Jadi di akademi itu semua masuk kecuali si Salza. Betul. Terus masalahnya di mana? Nah itu dia di situ jadi perdebatan antara wota-wota nih. Jadi banyak yang komentar katanya jangan gitu dong, kasihan Salza gitu, mana udah ditempatin di tengah-tengah, dia doang lagi yang nggak dapet. Oh pas ngebaris dia di tengah. Iya di tengah-tengah kan, udah gitu dia doang yang nggak masuk tim gitu. Itu kan kalau wota sih ada yang ngebelain Salza karena takut mentalnya illness gitu kan. Terus? Tapi ada juga yang ngebelain JOT, katanya ini udah keputusannya emang kayak gitu, kemungkinan kedepannya ya pasti masuk tim. Kayak gitu. Kalau kata gue sih emang apa ya? Kalau kata gue maksudnya nggak ada yang salahnya karena emang itu udah sewajarnya sih. Dari JOT kayak gitu. Dari JOT. Kan pas JOT mau masukin Salza, dia bingung tim udah pada penuh nih. Gak mungkin dong JOT nyoret Anin. Anin tuh ngabisin spot, cuk. Coba lu Anin kan, 3 tim. Maksud gue kan JK nih. Tim T kosong dong berkurangnya Anin. Salza bisa masuk. Kan masuk tim itu bukan karena nggak ada spot, bro. Nggak ada spot. Tapi karena gimana skillnya dia waktu di akademi gitu kan. Oh ini udah bagus nih, udah cocok masuk tim, kita masukin tim. Kayak gitu, bukan karena lihat oh nggak ada spot ya udah nggak jadi. Masa kayak gitu? Nggak, maksud gue. Jadi kalau gini, kalau misalnya emang pikirannya nggak gitu, berarti karena dia tidak layak, belum layak untuk masuk tim. Maksud gue adalah gue sih lebih baik di akademi karena takutnya jadi berat juga ya begitu. Enggak, bukan berat. Maksud gue gini. Apa? Lu kan tadi bilang kalau masuk tim bukan karena udah full atau enggak kan? Berarti lu masuk tim, ngapain lu masuk tim tapi jarang show? Maksud gue ngerti gak? Ya ganti-gantian lah. Lu mendingan akademi tapi dia udah punya jadwal sendiri gitu di akademi. Yang udah pasti ini bakal ada terus. Tapi kalau misalnya di tim kan di rotate, belum tentu 2 minggu pertama ada, 3 minggu pertama ada, bahkan sebulan mungkin belum tentu ada tuh anak-anak. Kemarin tuh pas gua nungguin Briel tuh. Nah kan, itu Briel tuh waktu dulu tuh bukti nyata karena timnya udah penuh kan. Bukan udah penuh, udah banyak. Terus melebihi dari setlist orang-orang yang ada. Berarti kan harus ada yang dicoret kan. Iya.
dia tuh hanya pengganti saat member utamanya tuh sakit. Coba anjir, gue mendingan di akademi sih kalau kata gue. Tapi kan tetap dia di sentral. kemampuannya dia itu udah layak masuk tim. Ini Kalau bukan masalah masuk tim apa enggak sih, masalah show sering atau enggaknya. Maksudnya kalau Ya. punya kemampuan tapi masih kalah sama yang triple tim. ya kalau misalnya dilihat ternyata skillnya si Anin lebih bagus, ya Anin dong yang masuk. Oh iya. Ya maksud gua Kan apa dari ya? segi mungkin vokalnya Anin lebih bagus atau dance TikToknya lebih bagus. Tapi ya itu sih maksud gua ada kekurangan dan kelebihan. Siapa tahu ya kayak tadi teman-teman yang masuk ke tim ternyata pas di teaternya emang udah tahu teater sekarang cuman seminggu sekali kan. Kapan Iya. dia punya waktu buat nunjukin dirinya, dia mendingan di akademi yang emang juga punya tetap seminggu sekali, tapi seenggaknya dia tuh nggak di rotate sama bersaing sama ini maksud gua, sama yang udah punya nama sih Iya. gitu. Tapi ngomongin Iya sih. mental illness ya, Kenapa? gue jadi inget sesuatu yang lagi ramai juga. Yang lagi rame dibahas. Bahas Ini nggak cuma di lingkup JKT bro, bukan ya, ini luas banget. luas ini. Bahkan banyak ada parodi dari artis-artis juga, atau dari komika juga, atau dari orang-orang. Apa itu? Zara ini bro. Aduh. Emang katanya sih Hmm? gini bro, Apa? selain harganya mahal kasirnya tuh jutek. Oh. Katanya bukan Zara itu dong. Bukan, itu mah beda. Siapa Ini sih? Zara X dari JKT48. Jadi Iya. kemarin itu dia melakukan suatu kehebohan. Jadi ada sebuah video, waduh, Gak usah dipraktekin ya. gak usah dipraktekin. Tapi udah tau lah, semua nggak ada yang nggak tahu. Iya. Kalian pasti udah tahu semua. Jadi dia sama cowoknya kan, nggak fair dong kalau kita nggak Ini nyebutin. cowoknya? Cowoknya itu, Maksudnya sama cowok. sama cowoknya. Ini cowoknya. Itu cowoknya. Bukannya dia lagi syuting? Enggak dong. Bukannya temen syuting? Bukan. Itu temen Zaki. syuting itu. Mana teman syuting? MC. Jaki. Gue nggak tahu Zaki sih. itu. Gue nggak tahu ya. Itu lagi syuting itu. Iya kan ada video. Ya syuting video. Bukan Ya. syuting anjir. Apa? Masa syuting? Zara. Ada yang gitu kan di videonya? Ah, terlepas dari syuting atau enggak lah. Ya. Maksud gua ramenya maksud gua kenapa rame sih? Kenapa rame ya? Iya. Cowok megang cewek kok rame? Itu Aha. emang nggak seharusnya Ya. dipublikasi sih. Aha. Emang nggak seharusnya. Itu Ya. nggak seharusnya dipublikasi atau nggak seharusnya terjadi. Beda, ini dua hal yang berbeda. Bro. Kalau nggak dipublikasi berarti boleh dong, tapi jangan ketahuan, intinya gitu kan. Kalau masalah terjadi atau enggak itu kan pribadi masing-masing. Pribadi bro. masing-masing. Kita nggak tahu ya kan. Ya. Ya intinya gini loh, masalahnya si Zara itu apa ya? Pandangan orang-orang dia tuh baik gitu kan. Oke, terus Kayak terus kita lihat kan ada yang banding-bandingin sama siapa Cimoy. Gimana kalau Cimoy yang kayak gitu? Ya pandangan orang-orang ke si Cimoy kan udah buruk gitu. Kalau ke si Zara masih punya nama baik. Oke. Makanya begitu viral video itu kan langsung rame tuh. Tapi ramainya skalanya gede banget sih kalau kata gue. Tapi ya emang karena kan dia udah bukan di JKT48 lagi kan, dan fansnya tuh pun udah bukan dari Wota juga gitu. Iya. Bahkan menurut gue sih fansnya dia lebih banyak di luar dari Wota. Tapi kasihan sih kalau menurut gue Wota yang dulu ngefans sama dia. Iya benar. Udah HS, menit-menitan, cuma pegang tangan. Dia cowok itu nggak bayar HS, pegang yang lain. Mendingan gue jadi pemain film ya. Nah, maksud gue apa ya? Tapi gue juga kemarin lihat baca ada juga yang masih menganggap Zara itu masih bagian dari JKT48. Jadi ada komentar yang ngehujat JKT juga tuh. Iya. Jadi kalau gua nggak salah komennya gini bilangnya, malu-malu JKT lu gitu. Tuh lihat JKT kelakuan ini lu gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa orang juga yang masih menganggap
JKT48 itu Zara itu bagian dari JKT48 gitu. Walaupun udah enggak. Walaupun sebenarnya emang pernah gitu. Walaupun ya sebenarnya pernah. Jadi juga ada tanggapan bukan klarifikasi sih. Ada yang ngebela JKT48 kayaknya fans JKT48 bilang kalau Zara udah bukan dari bagian JKT48 lagi. Jadi jangan disangkut pautkan sama JKT48. Seperti itu sih. Terus masalah Cimoy. Tadi lo ungkit-ungkit Cimoy itu gimana ya maksud gua? Coba jelasin. Hubungan sama Cimoy itu apa? Gue lihat ada yang banding-bandingin. Kayak gimana bandingnya? Kayak lu giliran yang cakep, terus kejadian kayak gini dibela-bela gitu kan. Coba kalau misalnya Cimoy yang kayak gini, pasti udah kalian hujat ya. Oh. Itu tadi ada yang nge-tweet kayak gitu. Terus juga ada KKI juga. KKI juga. Zara video skandal gak dihujat. Iya. Cimoy makan pentol dihujat. Anjir. KKI yang makan. Iya. KKI makan pentol dihujat. Maksud gua apa ya? Ya benar kata lo, Zara pertama kali muncul dia kan di JKT48 dengan nama yang bagus, keluar juga dengan nama yang bagus kan. Ya. Jadi emang agak sulit orang menerima kalau seorang Zara akan melakukan sebuah kesalahan. Gitu kan, beda sama yang emang si tadi KKI dan si siapa? Si Cimoy yang emang, keluar langsung nyari sensasi gitu kan. Iya, yang emang di masyarakat tuh dipandangnya udah buruk gitu. Enggak bagus lah. Cuman kereta anjir. Woi, tapi menurut gua ya sebenarnya nggak boleh di apa ya, kalau emang salah siapapun orangnya ya tetap harus disalahkan gitu. Iya, cuman nggak dibela gitu ya. Iya, nggak dibela. Mau terlepas itu dia good looking atau enggak, kalau emang salah ya udah. Cuman yang jadi gua miss adalah setelah apa ya, mencari referensi berita juga tentang kayak gitu, terus tweet-tweet orang, kenapa yang nggak dipermasalahan itu cowoknya, bro? Itu gua nggak nemu tweet atau sesuatu yang menyudutkan cowoknya. Pasti selalu Zara lagi gitu, dan nggak ada apa ya, hujatan atau toksik-toksikan atau apapun terhadap cowoknya. Gitu, padahal cowoknya ada Instagramnya juga, kontaknya ada, tapi kenapa nggak yang diserang hanya Zara gitu. Kalau kata gue sih korban sih Zara sih. Iya. Kalau gue lihat dari ekspresinya dia kemarin juga kayaknya apa ketawa lu. Kaget. Itu bukan sesuatu yang direncanakan maksud gue. Bukan dia pengen gitu. Bukan dia pengen. Tapi gue kemarin lihat IG cowoknya. Komentarnya sama di. Siapa nama IG cowoknya? Tutup semua. Lupa gue. Lupa apa nggak menyebut nama? Hah? Lupa apa nggak menyebut? Lupa. Ya udah. Soalnya gue lihat di komen. Mana cowoknya, gue cari sama gue. Terus ketemu. Gue nggak tahu sih itu bener apa enggak, tapi followersnya ratusan ribu. Gue lihat komennya ditutup semua. Tapi tetap ada postnya kan? Misalnya ada postnya. Ya maksud gue apa ya? Terlepas dari salahin atau enggak nyalahin, sebenarnya ya emang kalau jangan hujat juga sih sebenarnya. Salahkan dia atas apa yang dia lakuin aja gitu. Jangan melebihi batas normalnya. Apa batas normalnya? Ya ibaratnya kalau emang Zara ngelakuin kesalahan itu ya hukum dia sesuai dengan kesalahannya. Maksud gue jangan sampai kayak nyerang dia terus ngata-ngatain secara heboh. Iya banget sih, karena kan dimana kalau gue lihat dari videonya juga yang salah sih apa maksud gue, cowoknya sih maksud gue. Cowoknya ya, iyalah udah jelas sih itu. Kecuali Zara pegang nih maksud gue iya kan? Lagi diem aja gitu. Tiba-tiba cowoknya nyuruh video nah kok bisa gitu. Tapi mungkin menurut yang jadi permasalahan orang, kenapa sikapnya Zara hanya seperti itu. Mungkin jadi kesal juga kali, kenapa sih cewek sikapnya kayak gitu. Gini Gue pernah baca cerita tentang kayak pelecehan di tempat umum. Jadi kebanyakan yang dilecehin itu bakal diem, bro. Ya, karena kaget. Karena pertama kaget dulu. Terus? Bakal diem, makanya dia nggak berani ngapa-ngapain gitu. Begitu dilecehin, begitu yang ngelecehinnya udah pergi, baru dia bisa cerita ke orang-orang. Ya karena ibaratnya bahkan orang yang dewasa pun untuk memproses sebuah apa ya, dia
kejadian ibaratnya dia merasakan pelecehan seksual, orang dewasa pun akan berpikir ini gue diapain dulu gitu kan, gak langsung orang bertindak. Itu segitu orang dewasa, apalagi anak Zahra, anjay seanak seperti Zahra yang ibaratnya belum tahu lebih soal ginian, terus tiba-tiba kayak gitu pasti ya normal sih kalau kata gue sikapnya dia. Kaget ya? Kaget gitu sih normal, maksud gue anjir nggak usah dipermasalahkan dengan sikapnya, karena ya tadi lu bilang kan, orang kalau misalnya dari gitu pasti nggak akan langsung cerita atau apa ya, sikapnya pasti kayak gitu sih menurut gue. Terus sama aja kayak yang di ini yang viral yang kemarin yang sempat apa, bungkus. Bungkus. Kenapa itu? Yang dihujat itu korbannya bro, sama. Gue lihat berita, gue lihat tweet-tweet orang juga yang dihujat korbannya. Maksud gue, anjir bego banget lu mau digituin. Bego padahal banget. emang korbannya namanya korban, dia juga bingung gitu. Iya maksud gue segitu cowok gitu pas dilecehin seksual, gue juga kaget juga gitu. Apalagi Zara, maksud gue stop lah ngebully. Ini ranahnya orang tuh udah bukan memberi pelajaran buat Zara, ini udah ngebully Zara sih jatuhnya, udah bukan memberi sesuatu yang baik buat Zara. Ya emang patut untuk diperdebatkan, tapi seenggaknya sewajarnya aja. Maksud gua kasihan Zaranya juga. Tapi nanti kalau kita ngomong kasihan Zara ada yang komen. Lu lihat kayak maksudnya ya apa ya, ini makanya kita bilang ini nggak terlepas dari good looking dan tidak. Tapi ya kalian juga bangsat sih, maksud gue gini nih. Emang gini loh, emang sudut pandang awalnya tuh cara kita memandang si Zara sama yang kalian banding-bandingkan itu beda gitu. Dari awalnya, oh kalau ini si Zara nih orangnya baik, gini. Kalau ini orangnya kayak gini. Makanya ya begitu si Zara melakukan kesalahan kayak gitu ya pasti ramai. Pasti ramai bener. Terus ada yang bilang, mentang-mentang good looking dibela. Ada tweet kayak gitu kan. Berarti Anda yang nge-tweet menganggap kayak Cimoy tidak good looking secara tidak langsung dong. Kan parahan kalian gitu, maksud gua. Menghina tapi tuh iya. Tapi ini jadi tipis. Dibilang ya gitu bener, mentang-mentang good looking si Zara dibela. Coba kalian lihat tuh KKI terus Cimoy, pasti kalian hujat kalau kayak gitu. Secara nggak langsung kan dia bilang KKI sama Cimoy nggak good looking. Nah makanya. Tapi ya kita juga menyayangkan yang kayak Cimoy dan KKI dihujat, ya kita juga tidak mendukung untuk mereka menghujat kan. Apa kita pernah mendukung untuk mereka menghujat mereka? Enggak juga. Tapi balik lagi, maksud gue ya emang mau siapapun, mau Zara, mau Cimoy dan mau KKI ataupun Lesti, Nancy. Pokoknya kalau emang dia salah ya udah hukum dia sesuai dengan kesalahannya dia gitu. Misalnya kalau mau lu report akunnya, lu report ya sewajarnya aja. Terus kalau misalnya masalah good looking dan enggak, gue percaya sih orang-orang enggak seperti itu gitu. Apalagi kalau masyarakat Indonesia pasti tahu lah. Iya. Harus bertindak seperti apa. Cuman kalau emang ada istilah karena good looking ya emang stereotipnya seperti itu udah nggak bisa, kita juga nggak bisa ibaratnya nggak bisa membenarkan atau menyalahi, karena ya mau gimana sih, namanya good looking. Nggak tega gitu ngeliat Zara nangis. Lo tega ngeliat Cimoy nangis atau Zara nangis? Udah nggak usah dibanding-banding. Maksudnya tetap juga jangan juga menghujat Cimoy dan KKI juga sih. Iyalah. Maksudnya sewajarnya aja gitu. Tapi ada yang gue salut banget bro dari video kemarin. Apa tuh? Yang ngerekam bro, netizen yang ngerekam. Yang ngerekam story-nya. Itu kan yang video gue kirim ke lu. Di story baru 42 detik. Artinya sebelum 42 detik dia udah lihat story-nya kan? Iya. Terus lihat story-nya, ih Zara nih dipegang. Langsung dia buka recorder, dia buka lagi story-nya, dia record. Artinya sebelum 42 detik dia udah nonton. Sebelum semenit ya? Sebelum semenit, kemungkinan baru 20 atau 30 detik dia udah nonton videonya, terus langsung di-record, langsung disebarin. Oke, gua salut sih gue tuh. Nah, lu ngomong gitu berarti gua membuka pemikiran baru nih. Apa? Jadi yang salah itu sebenarnya Zara kah, cowoknya, atau mereka yang ngerekam video mereka, atau orang yang nge-record dan nyebarin? Ya, terbagi-bagi sih salahnya. Termasuk yang nge-record dan nyebarin pun
dia punya kesalahan juga dong. Maksudnya, Iya, dia nggak punya hak buat nge-share kayak gitu-gitu ke orang. nah, Itu kan ranahnya si Zara. nah, Ngapain? cuman kenapa orang pada apa ya kehilangan akal dan hanya fokus ke Zara? Tidak, anjir yang jahat sebenarnya yang nyebarin sih bro. Maksud gua, ya mungkin niat dia apa sih niat dia? Gue juga nggak tahu. Niat dia kan biar apa ya? Pengen nyari sensasi dan Tapi sekarang kita nggak tahu nyebarin siapa kalau dia nyari sensasi. ya berarti dia nggak nyari sensasi kan? Tapi mau menjatuhkan Zara dong. Tapi gue nggak yakin dia mau menjatuhkan secara sengaja. Karena emang videonya pun dibuat sengaja. Nggak sengaja kan? Nggak. Videonya nggak dibuat sengaja. Iya, gue nggak yakin dia ngejatuhin Zara secara sengaja, karena kan dia lihat story, nggak mungkin sengaja dia tungguin gitu 24 jam kan, nggak mungkin. Oke. Pasti nggak sengaja. Storynya kok kayak gini, langsung di record. Tapi kalau kalau fansnya sih nggak mungkin sih. Karena kalau fansnya pasti menutupi kesalahan dari idolnya. Tapi kalau bukan fansnya, mengapa di follow? Nah, ya itu maksud gua, orang-orang akhirnya nggak mikirin kenapa ini bisa terjadinya tuh hanya fokus kepada si Zara sebagai korbannya. Maksud gua, ya cowoknya enggak, penyebar videonya enggak. Kesalahan-kesalahan ini akhirnya yang hilang maksud gua. Karena gini bro, yang terkenal kan cuma si Zara. Zaranya benar sih, benar-benar. Kalau cowoknya juga terkenal, pasti cowoknya dihujat juga. Berarti enak yang ngelecehin artis. Kalau lu nggak artis, terkenal, iya. artisnya doang yang jadi kena masalah ya, bukan pembuat onar yang sebenarnya yang kena masalah. Anjir. Emang kayak gitu kan? Anjir, kelam juga berarti. Coba kalau misal cowoknya terkenal, Mhm. pasti cowoknya rame juga, viral juga. Tapi Benar, karena benar. cuma Zaranya ya Zaranya viral. Tapi gue kemarin pas nonton video Zara ya awal-awal, terus gue baca tweetnya kan orang-orang pada marah kan, malu-maluin gini pokoknya pada menghujat Zara. Gue di situ sempat berpikir jahat sih, bukan jahat ya, apa ya, berpikir tidak wajar. Ngapain sih orang marah kepada Zara atas apa yang dia lakuin? Maksud gue itu kan hak. Gue sempat mikir gitu, itu kan haknya Zara. Lu apa hak lu untuk marah? Gitu kan, ibaratnya gue bahkan mikir ada dua kemungkinan marah, karena kalau cowok yang marah dia iri tidak bisa megang. Iya. Kalau cewek yang marah dia iri bukan dia yang dipegang. Gue sempat mikir gitu, Cuk. Gue sempat mikir apa hak lu pada marahin Zara atas melakukan hal seperti itu gitu. Ya udah, itu haknya Zara untuk dipegang dan berekspresi seperti itu. Gue sempat mikir gitu. Cuman akhirnya gue kena apa? Counter attack, bro. Kenapa tuh? Besoknya gue ngimpi. Mimpi apa? Sinka digituin. Serius anjir. Terus di situ gue sadar, anjir gue kok emosi ya. Iya. Akhirnya gue mikir, anjir, ini apakah kemarin gue gara-gara gue mikir ngapain pada marah, akhirnya gue dalam bayangannya Sinka digituin. Lo kalau yang belum tahu Sinka tuh mantan member JKT48 juga, sekarang udah jadi ex JKT48. Maksud gue kesal juga gue ngelihat dalam mimpi, emosi anjir. Jadi gue mikir lagi, berarti masalahnya bukan cowok karena iri, bukan cewek karena iri. Jadi emang emang udah emosi. Udah emosi gitu. Ya gue akhirnya mengerti. Gue akhirnya memahami ke masalah si penghujat ini gitu. Emang lo harus jadi orang lain dulu sih untuk mengerti orang lain. Benar-benar. Jadi setelah melalui masalah itu, gue akhirnya, tadi yang lu bilang untuk memahami seseorang kita harus jadi orang lain dulu kan. Iya. Itu setuju banget. Jadi setelah ada kejadian itu, akhirnya gue mulai berpikir lagi mana yang bisa gue bahas, dan hasilnya seperti yang tadi. Ya udah, hukum Zara sesuai dengan apa yang udah dilakuin. Tapi jangan terfokus hanya kepada Zara, tetap usut awal mula masalah itu terjadi sih kata gue. Iya. Kesimpulannya itu emang udah konsekuensi sih. Benar. Sebagai public figure gitu kan, sebagai orang yang udah terkenal. Kalau emang ada masalah apa-apa ya pasti netizen yang bergerak gitu. Benar. Udah konsekuensinya kayak gitu. Ya kalau dari gue sih ya, gue emang saat ini sih jangan semakin lama Zara diem bukan semakin tenang sih kata gue.
semakin banyak opini-opini baru yang bakal menjelekkan Zara. Jadi menurut gua Zara cepat klarifikasi. Terserah mau klarifikasi di mana, cuman sebaiknya jangan di podcast Didik. Enggak, gua bukan yang enggak mau Didik bisa, cuman akhirnya gua pengen dia dengan masalah dia di tempatnya dia gitu. Jadi Di podcastnya Pan ID apa? enggak. Maksud gue ya emang di tempatnya dia aja, di jangan, gue pengen klarifikasinya dia tidak dicampur tangani dengan orang luar, Iya sih, murni dari dia hatinya ya. gitu. Jadi ya udah dia aja, terserah mau dia di kamar atau dalam di satu ruangan dia sendiri, terserah, cuman pengen dia aja gitu, jangan ada campur tangan lain. Terus juga buat fansnya, ya namanya juga fans, tetap dukung Zara gitu, jangan berpikir macam-macam, pasti ada sebab, ada akibat, jangan langsung ngejudge Zara juga, tetap dukung. Dan buat yang udah nubir secara berlebihan, maksud gue ya udah jangan diteruskan. Gue sih nggak memandang ini good looking atau enggak, gue terlepas dari itu, cuman akhirnya seorang Zara masih berkembang. Ya udah, hukum dia sesuai dengan apa. Kalau misalnya mau report, kalau mau sebarin jangan sebarin, maksud gue ya lakuin aja sepantasnya aja gitu, jangan sampai nyerang dia secara personal. Itu udah bukan netizen Indo. Apaan sih? Ya, Gitu aja jadi sih. Gitu. Oke, udah ya. Ini silakan ditutup. menyenangkan sih, ini bisa ngobrol lagi. Oh ya, buat kalian yang punya keresahan dari terhadap JKT48, jangan lupa untuk share ke kita, ke email atau ke IG atau ke Twitter, terserah. Nanti kalau misalnya relate sama kita akan kita bahas juga. Takutnya kan ada orang-orang yang pengen menyampaikan suaranya tapi takut sama JOT, bisa melalui kita. Gitu aja sih dari gua. Oke, Dah. Jadi itu podcast hari ini. Kok podcast sih? Sejak kapan ngobrol sejenak? Jadi itu ngobrol sejenak hari ini. Oke. Jangan lupa ditonton video-video yang lain. Bye. Oke, jangan lupa klik subscribe, komen, like, and share biar kita dapat AdSense kalau video kita kena undang-undang ITE. Buat sewa pengacara ya. Benar. Biar kita lawan orang-orang yang mengundang. Ya, thank you, jangan lupa.